Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai itu diperkirakan terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Sungai Mahakam sendiri itu kan merupakan sungai terbesar di wilayah Kalimantan. Nah, Sungai Mahakam ini bisa dilayari dari pantai sampai masuk ke daerah Muara Kaman. Nah, yang merupakan perkiraan pusat dari Kerajaan Kutai. Sehingga dari sini bisa diperkirakan bahwa Kerajaan Kutai itu aktif dalam perdagangan. Nah, untuk sumber sejarah dari Kerajaan Kutai utamanya adalah batu bertulis yang disebut dengan Yupa. Nah, Yupa sendiri juga sering disebut sebagai tugu peringatan dari upacara kurban yang dilakukan oleh raja dari Kutai. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan politik dari Kerajaan Kutai. Nah, dari sekian banyak penemuan Yupa yang merupakan sumber sejarah dari Kerajaan Kutai itu ternyata umumnya dikeluarkan oleh pemerintah Raja Mulawarman. Nah, Yupa ini ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, dalam Yupa tersebut dijelaskan tentang silsilah Raja Mulawarman. Jadi awalnya ceritakan bahwa Kudungga itu punya putra namanya Asmawarman. Nah, kemudian Aswamarwan itu punya anak. Nah, yang terkenal adalah Mulawarman. Nah, dari prasasti ini bisa disimpulkan bahwa kakek dari Mulawarman adalah Kudungga. Nah, nama Kudungga sendiri ini itu kan beda sama nama Aswamarwan dan Mulawarman. Nah, jadi kemungkinan Kudungga ini merupakan penguasa lokal yang kemudian terkena pengaruh Hindu atau Buddha. Atau Kudungga itu diyakini adalah kepala suku lah, kira-kira seperti itu. Nah, Kudungga kemudian meminta bantuan kaum Brahmana untuk datang dan melakukan upacara Fratyasoma untuk melantik dirinya menjadi raja. Nah, artinya di sini bisa pakai teori Brahmana ataupun pakai teori arus balik. Nah, seperti itu. Kutai karena terletak di tepi sungai, maka bisa diperkirakan masyarakatnya, kehidupan ekonominya dari sektor pertanian dan juga perdagangan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Sungai Mahakam yang cukup besar sehingga bisa dilayari sampai ke Muara Kaman. Jadi cocok untuk pertanian maupun perdagangan. Nah, letak Kutai yang strategis ini ternyata kalau kita lihat di peta itu bisa jadi banyak pedagang-pedagang yang singgah di Kutai dari pelayarannya dari India menuju ke Cina ataupun sebaliknya. Nah, dari prasasti Yupa kan disebutkan bahwa Raja Mulawarman itu memberikan hadiah sapi sebanyak 20.000 ekor kepada Brahmana. Nah, dari isi prasasti Yupa tersebut bisa disimpulkan bahwa di kerajaan Kutai itu sudah ada peternakan yang sangat maju karena bisa menyediakan sapi yang jumlahnya cukup banyak lah. Nah, akan tetapi kalau melihat dari hadiah 20.000 ekor sapi itu sendiri, itu kita tidak bisa mengartikannya secara harfiah. Karena bisa jadi jumlah 20.000 itu jumlah yang dilebih-lebihkan lah. Kira-kira seperti itu. Nah,
kalimat 20.000 ekor sapi itu juga merujuk pada upacara seperti upacara Aswameda ataupun upacara Rajasuya. Asmaweda apa sih? Jadi Asmaweda itu adalah upacara ketika seorang pemimpin yang merasa dirinya sudah cukup berkuasa, kemudian beliau memberikan sedekah, dan kemudian melakukan penaklukan melalui kampanye militer. Nah, biasanya caranya mereka melepaskan kuda. Nah, kemudian ada prajurit yang mengikuti kuda tersebut. Nah, jika wilayah-wilayah yang dilalui itu ibaratnya diklaim sebagai miliknya. Kalau ada yang menentang maka akan diperangi. Nah, sementara kalau upacara Rajasuya sebenarnya mirip sih sama upacara Aswameda, cuman bedanya tidak pakai kuda. Dia langsung aja prajuritnya pergi ke tempat-tempat yang sudah direncanakan sebelumnya untuk melakukan penaklukan ke wilayah sekitarnya. Untuk kehidupan budaya kerajaan Kutai, karena dari prasasti Jupa itu kan disebutkan nama Kudungga. Nah, Kudungga ini kan kemungkinan adalah penguasa lokal yang terkena pengaruh Hindu-Buddha. Ya, kemudian dia minta kaum Brahmana untuk melantik dirinya sebagai raja. Nah, dari prasasti itu maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kutai sebagian itu sudah mendapat pengaruh agama Hindu maupun agama Buddha. Tetapi sebagian masyarakat Kutai lainnya diyakini masih menganut animisme dan dinamisme. Oke, sekian dulu tentang materi Kutai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.